Tidak, menurut Al-Quran yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat. Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid di ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Bahwa para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa semua para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka enggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin enggak punya apa-apa. Tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Kita melihat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala ta'qilun." Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti, ya, satu buku, apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Famata'ul hayatid dunya, semua adalah perhiasan dunia, wazinatuha, dan keindahannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun, dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sama-sama karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, enggak ngaji. Mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda.
setan yang kuda, hawa nafsu, dan dia tertipu dengan dunia. Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, jangan tertipu. Dan dunia, Anda perhatikan, dunia ini gak ada harganya sama sekali. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehinaan dunia banyak. Allah gak pernah menyebutkan pujian kepada dunia, tidak pernah. Dan Rasul SAW tidak pernah menyebutkan tentang pujian kepada dunia, semua celaan. Zammud dunia. Maka Imam Ibnu Dunya punya kitab namanya Zammud dunia, celaan kepada dunia. Gak ada pujian, celaan, Zammud dunia. Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW melewati seekor anak kambing jantan yang sudah jadi bangkai, kemudian Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau dijual 1 dirham. Ini kambing yang sudah jadi bangkai, siapa yang mau 1 dirham? Kata para sahabat, nggak mau ya Rasulullah. Seandainya dia hidup, kami nggak mau karena telinganya asak, maksudnya cacat, kecil telinganya. Apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi SAW, kata beliau apa? Wallahi la dunya ahwana Allah min hadza alaikum. Wallahi kata Nabi, demi Allah, dunia ini lebih hina atas Allah dari bangkai ini bagi kalian. Di dunia ini lebih hina dari apa? Dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak ada harganya sama sekali. Maka Nabi bersabda, hadis yang tadi riwayat Muslim, sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan memberikan sedikit pun air kepada orang kafir. Setetes air pun nggak akan diberikan kepada orang kafir. Karena dunia nggak ada harganya, Allah berikan mereka harta pada orang kafir. Dunia nggak ada harganya. Orang kafir bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di akhirat gimana? Di akhirat mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Di dunia dikasih orang kafir ini kesenangan yang luar biasa dari Allah. Tapi di akhirat nggak ada. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT memberikan kesenangan kepada orang kafir sedikit aja, sedikit kepada mereka. Tapi kenikmatan yang abadi kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Makanya orang beriman nggak boleh tertipu juga. Melihat kok orang kafir kaya, kok kita miskin. Kan kita ruku, sholat, kok kita miskin. Jangan lihat orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, kata Allah. Dan kamu tertipu dengan harta mereka, anak mereka. Jangan. Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Allah akan siksa mereka di dunia dengan sebab harta mereka itu. Makanya harus kita pahami bahwa kehidupan dunia kehidupan menipu. Nabi SAW ketika dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bangun tidur kelihatan bekas-bekas. Kalau kita tidur di tikar itu kelihatan ya bekasnya. Umar menangis. Apa yang membuat engkau menangis Umar? Kata Umar, saya melihat Persia, Romawi luar biasa mereka. Mereka diberikan fasilitas yang luar biasa kerajaannya. Tapi engkau pemimpin umat manusia seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tilka ummatun ujjilat tayyibatum fil hayatid dunya. Kata Nabi, mereka adalah disegerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka enggak punya apa-apa. Wa ma lahum fil akhir min nasib. Enggak ada bagian sama sekali di akhirat. Jadi